Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita memikirkan satu topik yang baru, manusia dan dosa. Manusia adalah diri kita, tiap hari kita diskusikan, tiap hari kita bicarakan di dalam segala keluh kesah kita. Dosa adalah bagian dari kehidupan yang mewarnai hari-hari kita. Ada pengakuan dosa, ada penyesalan, lalu ada kemudian hidup berjanji untuk benar dan seterusnya begitu ya. Tetapi apa sebetulnya manusia ini dan bagaimana seharusnya manusia jatuh ke dalam dosa? Nah, ini akan menjadi pemikiran kita, saudara. Nah, kali ini kita akan memikirkan dulu bagaimana manusia yang diciptakan Tuhan sebagai puncak dan pusat ciptaan Allah. Bagian ini kita akan membuka bagian Alkitab, nanti kita juga akan berbicara bagaimana manusia segambar dan serupa dengan Allah, manusia sebagai makhluk agama dan budaya, manusia yang sempurna dalam keterbatasan. Itu nanti bagian berikutnya. Yang sekarang bagian yang pertama kita berbicara dari Kejadian 1, 28 dan 29. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan begini, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Lalu pasal 2 ayat 20. Kejadian 2 ayat 20 dikatakan begini, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara-saudara, ketika kita memikirkan dua bagian ini, Kejadian 1, 28 dan 29, lalu pasal 2 ayat 20, mari kita belajar. Yang pertama adalah ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka tahulah kita dari bacaan kita di Alkitab, di kitab Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan dulu segala sesuatunya. Tuhan menciptakan dan menata layan bumi itu dengan cara yang luar biasa. Lalu di dalamnya ada kehidupan. Kapan bumi diciptakan? Berapa umur bumi? Dari pasal 1 ayat 1 kita tahu bahwa kita tidak tahu. Kita tahu bahwa kita tidak tahu berapa umurnya. Karena dikatakan di sana pada mulanya, begitu ya, bahwa pada mulanya sudah ada bumi, ya, gelap gulita dan seterusnya. Jadi bumi itu sudah ada, cuma belum berbentuk dan kosong, itu gambarannya. Nah, kemudian Tuhan membentuk dan Tuhan kemudian mengisi bumi yang belum berbentuk dan kosong itu. Nah, jadi kapan umur bumi kita tidak tahu persis. Tetapi yang lain-lain yang disebut hari pertama, kedua dan seterusnya adalah peristiwa isi buminya dan pembentukannya. Jadi ini mesti dipahami juga dengan baik-baik begitu ya. Jadi bumi bukan diciptakan hari pertama, tidak. Dia sudah ada pada mulanya. Baru kemudian nanti bentuknya tidak berbentuk dikatakan dan kosong, dibentuklah bumi seperti yang kita tinggali sekarang, ya, dan diisilah bumi seperti yang ada sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, di sana tahulah kita bagaimana kemudian bumi yang belum berbentuk itu dan bumi yang kosong itu dibentuk oleh Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Diciptakanlah hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, segala apa yang mengisi bumi. Sistem bagaimana memisahkan gelap dan terang, bagaimana benda gelap dan benda terang, dan seterusnya. Sehingga adanya bulan bintang untuk malam hari, adanya matahari untuk siang hari, menjadi sebuah rancang bangun kekaguman yang luar biasa. Ada darat, ada laut, ada udara, dan binatang di laut, di darat, dan di udara. Memberi kita kekaguman yang sangat hebat. Jadi seluruh ciptaan yang sudah diciptakan tadi, kemudian barulah sesudah segala sesuatu ada, pohon sudah ada, binatang sudah ada, ya, seluruh sistem itu sudah ada, barulah Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia kita lihat menjadi puncak ciptaan. Ini prinsip yang pertama dulu yang kita mau belajar. Tuhan menciptakan segala sesuatu dulu ada, baru dia menciptakan manusia menjadi ada. Ada manusia adalah ada di dalam menikmati fasilitas yang sudah ada lebih dulu. Sehingga kita bisa berkata segala sesuatu diadakan, disediakan untuk manusia. Sehingga prinsip hidup ini menjadi sangat menarik, saudara yang kekasih. Ya, segala sesuatu hidup untuk manusia, bukan manusia hidup untuk segala sesuatu.
Oleh karena itulah sebetulnya kita mesti sadar betul, bukan uang itu untuk kita, bukan kita untuk uang. Cara berpikir terbalik memang selalu menimbulkan kekacauan. Nah karena itu, di dalam memikirkan bagaimana manusia di dalam karya cipta Allah menjadi manusia yang luar biasa itu menjadi perlu untuk kita pikirkan bersama. Nah jadi di dalam bagian seperti ini kita bisa melihat, kita bisa meresapi, kita bisa menyadari bagaimana Tuhan menjadikan manusia itu menjadi puncak dari segala ciptaan yang ada. Segala sesuatu yang sudah ada diadakan, barulah kemudian manusia dijadikannya. Jadi kita bisa melihat keunggulan manusia sebagai ciptaan Tuhan tadi. Lalu dikatakan bagaimana bahwa manusia itu diberikan satu wilayah kekuasaan yang sangat luar biasa oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan berkata kepada manusia seperti bacaan kita tadi. Dikatakan apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah semuanya itu. Wow, menarik sekali. Maka kalau kita melihat manusia sebagai puncak ciptaan, itu yang pertama dulu. Maka yang kedua kita juga melihat bagaimana manusia sebagai puncak ciptaan adalah manusia yang akan bertumbuh, berkembang, menaklukkan bumi. Dia menjadi puncak ciptaan sekaligus dia menjadi penguasa dari seluruh ciptaan yang ada. Dia menguasai bumi, dia menguasai tempat tinggal, maksudnya dia menguasai tempat di mana dia ada, dan dia beranak cucu untuk bertumbuh dan berkembang dalam kehidupannya. Sehingga menjadi amat sangat menarik kalau kita pikirkan dengan teliti bahwa manusia diberi kuasa untuk menguasai bumi dan bukan merusaknya, tapi untuk mengelolanya. Manusia sebagai puncak dari segala ciptaan karena manusia yang menjadi sangat penting dari segala sesuatu. Semua ada untuk manusia, bukan manusia untuk semuanya. Oleh karena itulah manusia akan beranak cucu di bumi yang diberikan Tuhan kepadanya. Disitulah manusia akan mengelola kehidupan di bumi. Di mana manusia ditaruh ada di sana. Alangkah amat sangat indahnya, alangkah amat sangat menyenangkannya, dan itulah kehidupan manusia, saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itu, bagaimana manusia memainkan peran itu menjadi amat sangat penting. Supaya kita mengetahui bahwa kehidupan manusia menjadi kehidupan yang sangat perlu. Kalau di Kejadian 1 tadi manusia dibicarakan sebagai puncak dari ciptaan Allah, maka di Kejadian 2 ada sedikit perbedaan pendekatan. Nah ini seringkali membuat orang-orang menganggapan Kejadian 1 dan 2 datang dari dua penulis yang berbeda. 1 dan 2 berdiri sendiri-sendiri, tetapi sulit membayangkan bahwa ada dua penulisnya. Tentu saja tidak. Saya percaya penulis itu cuma satu dan bernama Musa. Pasal 1 dan pasal 2 adalah perbedaan pendekatan di dalam menutur katakan tentang penciptaan. Maka kalau berbicara tentang urut-urutan penciptaan, di mana manusia menjadi puncaknya, sementara pasal 2 lebih berbicara di mana manusia menjadi pusatnya. Ya, center point dari semuanya, apa dan bagaimana seharusnya manusia mengatur, mengelola segala sesuatu itu. Menjadi sebuah sirkulasi yang ada di sana. Ya. Jadi kalau kita gambarkan yang pertama itu piramida di mana manusia segitiga, di mana manusia ada di atasnya. Ya, kalau yang kedua ini lingkaran di mana manusia ada di tengah-tengahnya, itu Kejadian 2. Oleh karena itulah di dalam bagian seperti itu manusia menjadi pusat dari segala sesuatu, sehingga segala sesuatu yang ada pada dirinya dilihatnya, sehingga pada pasal 2:20 kita membaca semua dibawa kepada manusia. Itu center tadi kan, dibawa kepada. Ya, kalau pasal 1 tadi semua dibuat untuk manusia. Sekarang apa yang ada dibawa kepada manusia, itu bentuk lingkar. Ya, jadi bagaimana itu menjadi sesuatu yang menarik tanpa sekilas, tetapi pesan itu menjadi sangat penting bagi kita, saudaraku yang kekasih. Bagaimana kemudian dikatakan manusia itu datang dan kemudian dia memberi nama binatang-binatang. Artinya kalau saya gambarkan dengan sederhana, binatang datang laporan gitu ya kepada manusia, lalu dia diberi nama. Maka manusia menjadi pusat dari seluruh ciptaan, sehingga ciptaan itu bergantung kepada manusia. Ciptaan itu harus tunduk kepada manusia itu, dan sebagai pusat dia memutuskan apapun dan memberi nama apapun kepada binatang yang ada. Nah ini menjadi menarik, saudaraku yang kekasih, menjadi menyenangkan luar biasa. Ya. Dan yang menjadi luar biasanya lagi adalah ketika kemudian manusia memberi nama binatang itu, dan dia dikatakan tidak menemukan satupun yang sepadan dengan dia, yang tidak sama, yang tidak sekelas, begitu kan?
dengan dia. Nah, sehingga kemudian bagaimana Tuhan menjadikan kemudian manusia, perempuan menjadi pasangannya, tapi kita tidak jelas berapa selisih waktunya itu. Dan saya pikir kita sulit untuk mengukur itu di dalam ukuran waktu kekekalan itu. Ya. Tapi yang dikatakan Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6, apakah kemudian itu menjadi bentang waktu yang panjang atau kemudian cuma beberapa saat saja? Karena semuanya masih dalam kekekalan, belum masuk dalam kejatuhan dosa, belum masuk dalam ruang dimensi waktu yang terbatas. Karena manusia itu dalam kekekalan yang unggul, tentu ada pembanding dan perbandingan yang berbeda, bukan? Buat kita misalnya sekarang umur 100 kan panjang umur. Buat orang zaman dulu, zaman Musa misalnya, Musa 120. Lebih panjang dong. Zaman Nuh bisa lebih kuat lagi. Zaman Adam pertama kali jatuh dalam dosa 900 sekian kan misalnya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan umur kita sekarang yang di 70-an itu, ya, atau lebih-lebih dikit itu dengan 900-an, ya jauh banget kan. Nah, sehingga membuat satu waktu cepat atau lambat kan jadi relatif ukurannya di situ ya. Tetapi yang menjadi penting message-nya memang adalah bagaimana manusia itu menjadi pusat dari seluruh ciptaan. Nah, itu yang jadi perlu, itu pasal 2 itu. Sehingga dia memberi nama segala sesuatu dan tidak menemukan sesuatu itu yang sepadan sekelas dengan dia. Karena dia sebagai pusat, dia ada di atas tadi, dia lebih dari yang lainnya. Nah, jadi manusia yang diciptakan dalam keunggulan yang luar biasa harus menjadi manusia yang mampu untuk mewujudkan atau melakukan apa yang Allah mau. Mestinya itu. Nah, oleh karena itulah manusia, saudara-saudara yang kekasih, menjadi ciptaan yang sangat luar biasa, yang diciptakan dalam posisi yang amat sangat luar biasa terhormat. Menjadi puncak ciptaan dan menjadi pusat dari ciptaan. Puncak ciptaan itu pasal 1, di mana segala sesuatu dibuat untuk manusia. Pasal 2 menceritakan manusia sebagai pusat segala sesuatu, di mana segala sesuatu dibawa kepada manusia. Nah, jadi di situ kita melihat bagaimana dia menjadi center point tadi dan bagaimana dia menemukan tidak ada yang selayak atau sepadan dengan dia. Ini yang perlu untuk kita pahami. Sehingga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengerti itu dengan utuh, ketika kita memahami itu dengan jernih, maka tahulah kita betapa amat sangat unggulnya, betapa amat sangat luar biasanya apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bagaimana kita belajar memahami, mengerti kebenaran itu dengan utuh, sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang sungguh-sungguh. Kita tidak bermain-main dengan kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa keajaiban manusia sebagai ciptaan Allah. Di dalam kesempurnaan yang utuh harusnya kita syukuri dalam kehidupan kita. Betapa segala sesuatu dijadikan oleh Dia amat sangat luar biasa. Betapa segala sesuatu dijadikan oleh Dia amat sangat indahnya. Saudara-saudara, ini menjadi pergumulan tersendiri dalam kehidupan tiap orang percaya. Oleh karena itulah mari kita memahami, mari kita menyadari apa yang Tuhan sudah jadikan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita meletakkan seluruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan itu. Dan menaruh harap kita kepada Dia, supaya hidup kita selalu berjalan di dalam Dia, bersama dengan Dia, untuk puji hormat bagi namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia puncak ciptaan Allah. Amin. Manusia pusat ciptaan Allah. Amin. Itulah perbedaan pasal 1 dan pasal 2. Sehingga mendekati pasal 1 dan pasal 2 bukan karena perbedaan penulis, tetapi perbedaan pengkisahan apa yang menjadi konsentrasinya. Kalau di pasal 1 kita bicara urut-urutan menuju puncak, maka pasal 2 kita berbicara tentang segala sesuatu apa yang menjadi tujuan hidup manusia. Ya, dan bagaimana manusia itu berada di antara seluruh ciptaan ada sebagai pusat. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau demikian kerangka pikir yang sudah digambarkan Alkitab kepada kita, bahwa manusia diciptakan sebagai puncak dan pusat ciptaan Allah, betapa amat sangat luar biasa unggulnya manusia dari ciptaan yang lainnya, betapa amat sangat bertanggung jawabnya manusia atas kehidupan bumi ini. Memang itulah yang dituntut. Oleh karena itu seharusnya kita belajar menyadari kalau bumi ini kacau balau, ya itu salah kita. Ya, saya pikir ini menjadi bagian yang perlu untuk dipikirkan bersama-sama oleh setiap orang percaya dimanapun, supaya kita mempunyai sense of responsibility, rasa tanggung jawab begitu ya, terhadap apa-apa yang terjadi di sekitar kita.
Karena orang Kristen menurut saya adalah orang yang paling gampang dan paling mudah melemparkan segala sesuatu terjadi di sekitarnya dengan berkata dunia memang rusak begini dan begitu dan seterusnya. Lalu tidak merasa bertanggung jawab untuk melakukan apa-apa. Padahal kalau kita melihat tujuan semula penciptaan itu adalah bagaimana kita mengelola bumi ini, mengatur bumi ini. Ya. Dan Alkitab menyebut kita sebagai orang-orang yang diberi kuasa untuk mengatur semuanya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk gagal sebetulnya. Sebaliknya kita sebagai center point dari seluruh ciptaan tadi. Mestinya segala sesuatu meniru melihat kepada manusia, bukan bagaimana tata tertib hidup itu. Tetapi sayang manusia yang jadi utama mengacaukan tertiban hidup itu. Tetapi itulah indahnya manusia diciptakan sebelum jatuh ke dalam dosa. Dalam keunggulan yang luar biasa dan bagaimana mereka hidup pun diatur, dikelola sedemikian rupa. Bukan saja tempat tinggal, makan minum mereka, apa-apa yang ada di sekitar mereka. Saudara bisa membayangkan manusia menjadi raja yang sempurna. Kenapa? Karena mengatur semuanya. Bukan cuma manusia yang bisa ngerti, binatang pun diberinya nama dan menerima fakta itu. Kalau kita nonton film-film kartun begitu ya, wah ini indah sekali. Ini Lion King lah kira-kira begitu kan. Sehingga si Lion yang King itu bisa ngatur semuanya. Karena dia yang jago, dia yang pertama, dia yang utama, dia yang hebat. Semua tunduk sama dia. Binatang apapun takut kepadanya dan mengerti pesan-pesannya. Maka kita menggambarkan bagaimana kisah itu menjadi satu kisah yang luar biasa. Yang menempatkan manusia pada posisi yang amat sangat indah itu. Nah karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penciptaan manusia sebelum kejatuhan dalam dosa adalah sebuah keunggulan ciptaan yang tak terbantah. Ia menjadi sesuatu yang sangat indah dan luar biasa yang mestinya kita syukuri dan kita pelihara dalam hidup keseharian kita. Yang membuat kita bersyukur atas hakikat hidup kita. Yang membuat kita betapa Tuhan menjadikan kita untuk menguasai alam semesta dan mengelola dunia yang dipercayakannya. Nah jadi saudara-saudara, pada waktu kita memikirkan bagian ini, melihat ciptaan-ciptaan pada pasal yang pertama itu, bagaimana dia menjadikan segala sesuatu tadi itu, ya, bagaimana dia menciptakan terang lalu benda penerang, bagaimana menciptakan gelap dan benda gelap itu, lalu bagaimana menciptakan segala sesuatu yang begitu indah supaya ada di bawah kendali manusia, dan bagaimana kemudian seluruh ciptaan yang hidup seperti binatang. Tidak tahu apa dan siapa mereka dan harus bertanya kepada manusia. Dan manusia memberi identitas kepada mereka yang menjadi nama mereka, menjadi panggilan mereka. Alangkah amat sangat indahnya. Alangkah amat sangat hero-nya, alangkah amat sangat luar biasanya manusia yang diciptakan Allah itu. Karena itu seharusnya patutlah kita bersyukur dalam hidup kita. Ya, walaupun sudah jatuh dalam dosa, kita sudah mengenal Tuhan misalnya ya, maka seharusnya kan kita bangga. Tapi kalau belum kenal Tuhan ya memang jadi kekacauan yang luar biasa, ketidakpuasan terhadap hidup ini. Tetapi kita orang yang percaya juga seringkali tidak menjadi saksi betapa Kejadian pasal 1 menceritakan keunggulan kehebatan manusia, tapi manusia tidak bisa melihatnya bahkan pada manusia Kristen lainnya. Orang-orang Kristen sama aja dengan orang-orang dunia misalnya. Lalu apa hebatnya? Karena itulah jadi pergumulan-pergumulan kita. Kalau kita meyakini bahwa firman itu benar, Kejadian 1 dan 2, tahulah kita untuk apa kita hidup dan bagaimana seharusnya kita hidup, dan itulah yang kita lakoni. Ya, bahkan sesudah kejatuhan dan sesudah penebusan oleh Kristus, itu menjadi keharusan yang tidak terbantah. Tuhan berkata, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Artinya jadi role model tadi, menjadi pengelola tadi, menjadi penguasa yang mengatur semuanya, yang menciptakan ketenangan, keamanan, kebersamaan dalam kepelbagaian. Alangkah amat sangat luar biasanya hidup seperti itu. Dan manusia harus mampu mendesain itu. Manusia harus mampu menjalani itu. Manusia harus mampu memainkan perannya secara maksimal. Karena itulah kita selalu harus menggugat diri kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Sudahkah aku menjadi manusia Allah? Sudahkah aku menjadi umat seperti yang diinginkannya? Bagaimana dia menciptakan manusia untuk tujuan mulia? Di sanakah aku? Atau kemudian kita punya tujuan sendiri yang semau-mau kita, yang berpusat kepada diri kita, yang tidak mempunyai niat dan penaklukan yang penuh kepada Kristus Tuhan kita. Ini juga menjadi persoalan serius. Oleh karena itu betapa amat sangat pentingnya
Kita belajar tentang manusia seperti yang diciptakan Kejadian 1 dan 2 tadi. Lalu kemudian kita bisa bercermin dan ada alat bantu buat kita. Apakah kita seperti yang digambarkan di Kejadian 1 sebagai puncak dari ciptaan, atau yang digambarkan di Kejadian 2 manusia menjadi center atau pusat dari seluruh ciptaan? Seperti itukah kita sekarang? Atau kita hanya pecundang yang menjadi bagian daripada persoalan dalam kehidupan dunia ini? Atau kita tidak berbeda dengan dunia ini, lalu dunia melihat dan berkata, kita memang beda agama tapi sama kualitasnya. Kalau sudah begitu, berarti kita belum sungguh-sungguh menjadi seorang percaya, bukan? Hal-hal begini perlu kita pertanyakan kepada diri kita, sehingga dengan demikian kita tertantang dan terlatih untuk hidup benar dalam hidup kita sebagai orang percaya, menjalankan, melakoni apa yang Tuhan kehendaki di hari-hari kita. Selamat merenungkan, selamat memikirkan, saudaraku yang kekasih, dan ingatlah, tak seharusnya kita takut pada binatang, bukan? Tapi faktanya keberdosaan membuatnya kacau. Ingatlah, tak seharusnya kita hidup karena kita penguasa bumi, bukan? Tetapi dosa sudah membuatnya kacau. Tetapi ingatlah akan tujuan semula. Sekarang bertanding dan bertarunglah untuk kembali menduduki tahta yang Tuhan sudah sediakan bagi manusia ciptaannya, yang diciptakannya segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa supaya Tuhan mampukan kami untuk hidup sebagai ciptaan yang hidup benar, memuliakan Tuhan. Pengelola, penguasa dunia bukan mengeksploitasi apalagi merusaknya. Dan kami juga berdoa supaya kami menjadi manusia Kristen yang bertanggung jawab, sadar akan tugas tujuan hidup kami, dan kami memaksimalkan hidup pengabdian kami, pelayanan kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.